Kita sudah mempersembahkan korban pujian, ya, diiringi dengan musik, ya. Kita diajak oleh single leader mempersembahkan korban pujian, ya. Puji Tuhan, kalau saat ini, ya, kalau kemarin itu kenaikan Isa Al-Masih bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, ya. Gereja kebaktian juga tidak ada ibadah kaum muda karena banyak yang mudik mungkin, ya, tapi tidak boleh mudik sama pemerintah, ya, juga tidak boleh berziarah di makam, ya. Soal ini berkontra baik di Jakarta di mana-mana gitu, ya, seolah-olah pemerintah ini ya melanggar hak asasi manusia, ya. Itu memang tujuan pemerintah, ya, supaya tidak terjadi kayak tahun kemarin habis lebaran itu meningkat grafiknya, sehingga betul-betul pemerintah ini ketat, ya, banyak yang disuruh putar balik, ya, banyak yang ngomel, ya, banyak yang berkata kotor, ya. Itu memang risikonya buat pemerintah. Jadi nama Tuhan, kalau kita sudah mempersembahkan korban pujian dan selanjutkan khotbah saya, ya, 1 bulan yang lalu, di mana Musa menyuruh Yosua, ya, untuk memilih orang-orang yang tangguh untuk berperang melawan orang Amalek, ya. Di situ Tuhan turut campur, ya, di mana Musa naik ke bukit membuat tongkat, ya. Kalau tongkat Musa itu diangkat, maka mengalah bangsa Israel. Jikalau tangan Musa itu turun, maka kalah, ya, pasukan Israel, ya. Sehingga Harun dan Hur, ya, mendampingi Musa, ya, juga mengangkat kedua tangan Musa, sehingga Tuhan beserta perang itu, maka terjadilah kemenangan bangsa Israel, ya. Di situ memang Musa menyuruh, yaitu Yosua, untuk memilih orang-orang yang sanggup berperang, ya. Bahkan di dalam kemenangan itu, ya, Musa tidak tinggal diam, ya. Bahkan Musa mendirikan misbah, ya. Kalau saat ini ibadah Raya Suri ini, ya, Musa ini menyuruh hamba-hamba Tuhan yang hadir di dunia ini, ya, untuk memilih orang-orang yang tangguh, orang-orang yang perkasa untuk perang melawan orang Amalek. Orang Amalek gambaran yaitu penguasa dunia, ya. Kalau bahasa kita, daging ini, hawa nafsu ini, ya. Itu sebab Yosua ini adalah, katakan, bawahan Musa. Dan itu diperintahkan oleh Musa, Yosua ini, dia betul-betul membunuh orang, memilih orang yang tangguh, yang kuat, ya, untuk menghadapi peperangan pada akhir zaman pada itu. Dan sekarang ini kita memilih akhir zaman, ya, sebab ibadah ini, ya, ibadah perjuangan melawan ketakutan, ya, di hadapan Tuhan. Semua bangsa-bangsa, suku bangsa mengharapkan juga COVID ini berlalu, ya, sampai di India tidak terhitung korban. Maka bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia ini betul-betul dan ketat tamu dari India, tamu dari siapapun yang terjun luar negeri, betul selektif. Dan ini terjadi betul, ya, di mana bangsa Israel melawan Amalek, maka diperintahkan Yosua untuk betul-betul memilih pemuda, pemudi yang tangguh. Dan sekarang ini, ya, mulai hamba Tuhan, mulai pengkhotbah, bahwa pada akhir zaman ini dibutuhkan, ya, pemuda-pemudi yang tangguh imannya, tangguh rohaninya. Itu sebab pada saat inilah akan terjadi gerangan rohani. Maka laskar-laskar Kristus harus bangkit, dan putri-putri Yerusalem
Tapi jangan takut. Ya, seperti Goliat membawa ancaman, mendapat ancaman untuk orang Israel. Bahkan tampillah Daud untuk melawan Goliat. Jangan sampai segala sesuatu, ya, kata orang di situ kayak pada begini bergebluk, ya, itu bergebluk, ya, di firman Tuhan. Jangan sampai kita ini, ya, karena corona ini, ya, kita di belakang, ya, ketakutan sehingga tidak berkembang rohani kita ini. Memang kita boleh live streaming, ya, menurut kontra, katanya kalau nggak bertemu dengan muka saya tidak enak, ya. Dan inilah yang menjadi panggilan buat putri-putri Yerusalem, laskar Kristus, ya. Kalau jangan takut, jadi tetap jaga, ya, jaga protokol kesehatan. Sebab itulah yang dikehendaki pada akhir zaman ini, ya. Memang COVID ini meneror banyak, ya, berbagai agama, masuk umat Nasrani, ya. Sebagai, ya, supaya kita dibatasi jaraknya, ada yang boleh, ada yang tidak. Juga orang Nasrani, ya, dibatasi, ada yang tidak mau, ada yang mau. Ini dan puji nama Tuhan. Kalau tadi ada pemudi yang ikut kur di sini, ya, pakai kaos gitu, ya, itu dia di sini praktek, ya, itu praktek sekolah kita di Malang, ya. Dia juga sampaikan firman Tuhan hari Selasa. Memang tak suruh supaya ikut kur, sebab orang kalau belum menikah sampaikan ke bagian umum itu, ya, tidak apa-apa kalau Rasul Paulus itu tidak nikah, ya, menjadi mempelai Kristus. Semua harus mengalami dulu, baru pada dia. Itu rumah tangga itu sangat, ya, luar biasa, ya, mana sangat luar biasa. Kalau gue melayani pekerjaan Tuhan, sudah khotbah di hari Selasa, gue juga harus ikut, ya, ikut kur, mau tidak mau harus ikut. Kalau ya praktik di Surabaya ini enak, kamu dekat sama orang tuamu, ya, bisa pulang pergi. Kalau kamu sudah lulus ditugaskan di desa, ya, saya berdoa sudah teguh imanmu, sebab putri-putri Yerusalem, ya, dipersiapkan oleh Tuhan pada akhir zaman ini, juga laskar Kristus, ya. Sebab sebagai pendengar firman Tuhan, ya, tidak hanya untuk menyenangkan telinga ini, tapi harus dikoreksi di luar itu, betul-betul tangguh, ya, siap perang, ya, tidak kemama-mamaan, ya, tidak cemen bahkannya. Dan puji nama Tuhan, ya, kalau sudah mengiring Kristus, ya, bukan karena saudaramu, bukan karena si dia, tapi keputusan yang kau ambil, ya, bahkan sampai ajaran pun menjemput, tetap Kristus itu ajaran Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita teruskan, ya, kitab Keluaran. Ya, tolong bacakan, yang video tadi tolong bacakan, ya, yang suaranya keras. Kitab Keluaran pasal 17. Mana mereka? Keluaran. Ya. Kitab Keluaran pasal 17, ya, di mana Tuhan Yesus, ya, atau tangan Tuhan turut berperang, ya, melawan bangsa Amalek, dan itu Tuhan melibatkan diri, dan oleh karena itu, ya, Musa berinisiatif, ya. Kitab Keluaran pasal 17 ayat yang 15. Tolong bacakan, Pak. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan
Tuhan itu ya. Dia berkata, tangan di atas kaki Tuhan, Tuhan berperang melawan Allah. Ya, puji nama Tuhan ya. Tolong ayat yang 15, tolong turun. Ya, tolong tampilkan. Ya, kita ini memberikan sebuah misbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Kalau dalam bahasa Jawa, panji-panji adalah bendera, ya, bendera kemenangan, ya. Di mana kalau seorang atlet, ya, di SEA Games kalau menang itu sang saka merah putih dikibarkan, ya, tanda kemenangan, ya. Disinilah panji-panji itu adalah yaitu bendera kemenangan, ya. Musa ini berikan misbah, ya. Berarti Musa ini tahu diri penyertaan Tuhan sampai dia mengalami kemenangan adalah berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka dia berikan misbah. Memberikan misbah berarti dia mau hidup dekat sama Tuhan. Itu artinya Musa dengan misbah ini, yaitu Musa ingin lebih dekat hidup sama Tuhan, ya. Dan Musa ini dibantu, ya, dalam kisah ini Musa dibantu oleh yaitu Yosua, Harun, dan Hur. Dari bahu membahu, ya, gotong royong membangun misbah ini. Dan puji nama Tuhan, ya. Kalau kita merasa diberkati Tuhan, ya, Tuhan serta dalam usaha kita, dalam nikah kita, ya, sehingga kita berusaha untuk mendirikan misbah, ya, misbah, bukan altar tapi misbah, supaya kita ini belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin suami istri sama anak-anaknya seperti Pak Daud saksikan, ya, itu berdoa sama istri sama anak-anaknya, Pak Daud, ya. Itu adalah kalau rumah tangga diurapi, maka dampaknya gereja itu dapat urapan. Itu. Dan kalau yang namanya Musa, ya, dan Yosua, Harun dan Hur, ya, saling bahu-membahu mendirikan misbah, itu berarti di mana sidang jemaat, kaum muda, kaum mudi, jemaat hamba Tuhan bersatu membangun misbah, tidak merasa penting, tidak akan dibutuhkan, semua bahu-membahu, ya. Kalau selama ini misbah kita ini, ya, acak-acakan, ya, misbah kita ini seolah-olah dan terawat, ya, seolah rumah tangga ini tidak ada misbah yang kecil, maka pada inilah kita belajar seperti Musa. Musa gambaran adalah firman Tuhan. Kalau dikulik sinilah, ya, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Musa gambaran firman Tuhan, dan Musa hidup bergaul dengan Tuhan. Ada 3 yang diingat oleh Allah Bapa, ya, adalah Musa, Henok, dan Elia. Dan sekarang ini Musa memberikan misbah, yaitu ditopang dengan Harun saudaranya, Yosua, dan Hur. Pekerjaan Tuhan sudah berkembang. Kalau kaum muda, kaum mudi, jemaatnya hamba Tuhan mau bersatu, satu roh, satu pengajaran, itu membangun misbah. Dan kalau kaum muda, kaum mudi, jemaah tidak mau membangun untuk membangun misbah ini, gimana kita bisa berkembang? Tidak bisa. Ini contoh yang baik. Tidak merasa sok penting, tidak sok rasa pandai, tapi bau-membau, ya. Karena apa? Kalau tangan Musa turun, maka hancurlah pasukan Israel. Maka Harun dan Hur menombang tangan Musa, menjaga kemenangan. Nah, setelah itu Musa menjadi syahid, berikan musibah, belajar hidup
dekat bersama Tuhan. Kami percaya semua rindu gereja ini berkembang. Semua rindu gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Semua rindu. Tapi bersatulah kita dalam roh satu penyembahan. Mungkin ya ada di gereja lain ya nggak bisa beribadah. Usahakan ya mungkin sebulan sekali belajar menumpang tangan hamba Tuhan di sini. Seorang gembala, seorang ibu gembala ya juga padahal perlu dibantu. Jangan diam diri pemuda kaum ini ya. Mari Laskar Kristus, putri-putri Yerusalem harus bangkit. Ya, itu sudah mesti akhir zaman. Memang, ya, kalau kita menjadi pasukan, ya, memang remeh. Jadi jemaat itu memang kecil godaannya. Ya, kalau sudah jadi pelayan Tuhan, ya, mungkin ya kuat rohanimu. Iblis serang usahamu, mungkin kuat usahamu, ya, kuat ibadahmu, diserang anakmu, ya, dia kuat sekali, ya, mengambil celah di mana mengambil kelemahanmu. Dia selalu ada di zaman ini, ya, mereka yang memantui perintah-perintah ajaran Kristus dalam kitab Wahyu, dan saudara di sini patuh pada perintah ajaran Kristus, maka musuh itu tidak remeh, ya. Kau kuat dalam pelayanan, ya. Kau diberkati usaha, tapi nikahmu akan dihancurkan oleh iblis, ya. Satu, kata Pak Daud, harus kuat rumah tangga itu, ya. Ada misbah menyembah. Ini tidak kuat Pak Daud, ya, tidak kuat, ya. Ini kalau Pak Daud katakan ya harus kuat, awali dari rumah tangga, ya, dan rumah tangga kuat, gereja akan kuat. Puji nama Tuhan. Seperti Musa dan Harun kan saudara betul ya. Ini jadi seorang pengkhotbah harus tahu betul dari kitab Kejadian dan Wahyu. Jangan sampai salah tafsir. Sebab sekarang ini banyak hamba Tuhan serba instan, ya, maunya sekolah kitab 2 tahun langsung khotbah. Wah, hebat sekali, ya. Ahli batai firman Tuhan dan nanti sampaikan firman Tuhan, luar biasa sekali, ya. Saya sampaikan firman Tuhan Selasa, ya. Masuk Korintus disebut Injil. Waduh, sekolah kitab di mana ini, ya? Teologi di mana ini? Sedangkan Matius, Lukas, ya, Markus, Yohanes. Dan ini kalau Korintus di mana letaknya Pak? Saya tidak ngerti. Ya, harus betul-betul. Ya, dan puji nama Tuhan. Kalau Musa, ya, dan Harun dan Hur, ya, mendirikan misbah, ya. Mari kita baca satunya supaya perkembangan ini terjadi pada akhir zaman ini, ya, nama Tuhan. Ya, Wahyu, kitab Wahyu ini antara misbah dan pelataran, ya. Wahyu pasal 11, ya. Sebab pernah bilang Ibu Gembala ya di mimbar, ya, kalau khotbah harus didukung dengan ayat-ayatnya, ya, betul ya. Kalau ya bahasanya cantik, ya, tapi tidak mendukung Alkitabnya atau Alkitabnya, ya repot, ya. Sebab harus didukung dengan ayat-ayat, ya, sebab Alkitabiah. Seorang pengkhotbah itu, ya, mungkin bahasanya cakep, tapi tidak Alkitabiah, itu di luar. Bahkan ilustrasinya, ya,
gambarannya ya tidak alkitabiah, ambil dari luar Alkitab. Memang baik, tujuannya baik, tapi alangkah baiknya lebih rohani dalam mengambil contoh atau ilustrasi dalam Alkitab. Sebab Alkitab ini luar biasa, dicetak mungkin ribuan, berbagai bahasa, ya, berbagai bahasa. Dalam Injil Yohanes pasal 1 itu katakan ya, firman ya telah menjadi manusia, bukan firman menjadi HP. Ini seorang hamba Tuhan. Jikalau khotbah di gereja membahas HP, dan itu memang ya kualitas seorang hamba Tuhan di situ. Ya, memang di situ pengertiannya. Jangan sampai teknologi ini menggerus iman percaya kita ini kepada Injil Kristus, ya. Injil dari manusia, ya. Injil dari daging, itu jelas-jelas. Dan sekarang ini jangan sampai teknologi ini menggerus kepercayaan iman kita sebagai seorang hamba Tuhan. Sekarang jemaat belajar menghargai Injil Tuhan, jangan disamakan dengan yang lain. Sebab ini adalah mulia dan agung, ya. Kalau saudara kita dibakar, ya, kepercayaannya, sedunia itu penghujat yang membakar, dan kita diberi kebebasan, ya. Bukan berarti bebas itu seenaknya. Saya sampaikan pada Selasa kemarin, kita ini tawanan Roh Kudus. Kita ini bait Allah dalam Korintus itu. Tidakkah tahu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Ya. Jadi bait adalah kudus. Ya. Kita ini bait Allah, berarti surga di antara kita. Jadi jangan meremehkan tubuh ini, jangan main dengan tubuh ini, jangan mencembarkan tubuh ini. Ya. Sebab bait adalah kamu, dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Berarti itu ya kan sekali ya, kita ini suratan Kristus yang mudah dibaca, ya. Tapi alangkah kurang baiknya jika Injil ini diganti dengan HP. Memang itu baik kalau kita lupa, ya, di kantor, ya, tidak bawa Bible, ya, bawa HP, nggak apa-apa. Tapi pada waktu pelayanan, pada waktu di gereja, usahakan, ya, jangan sampai Injil ini, ya, menjadi HP. Memang nggak apa-apa kalau kita lupa, nggak apa-apa, ya. Sebab jangan sampai kita ini, kata orang Jawa, saklek, yaitu memperhalakan barang yang nantinya akan lenyap. Tapi kita belajar menghargai Injil. Injil telah jadi manusia, menjadi daging. Itu dulu dasar pelayanan. Itu dulu dasar jadi jemaat yang betul, jadi hamba Tuhan yang betul, ya. Dan itu hak saudara. Saya tidak menyalahkan. Tapi dalam pengajaran Alkitabiah, ya, pada mulai adalah firman, ya, bersama Roh, dan firman sendiri manusia, berarti pribadi Yesus, pribadi Allah itu. Dan ini mulia dan agung yang perlu kita hormati. Saya tidak memperhalakan soal Injil, cuma bagaimana kualitas seorang itu menghargai kebenaran firman Tuhan. Ini dicetak berbagai bahasa, berbagai suku, ya. Dan kalau saudara dikatakan dengan HP, ya nggak apa-apa, ya. Memang kebetulan nggak bawa, ya. Sebab sekali lagi saya tidak memperhalakan masalah Bible. Cuma yuk kita mari belajar menghargai Alkitab kita, ya. Amin. 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 Wah, pas begini, pak, enak.
kon api boleh tuku tak sinting api nggak boleh berapi, nggak apa-apa ya. Kalau memang belum bisa, belum ada waktunya untuk beli bebel nggak apa-apa ya. Jadi jangan siapa begini nggak ada padahal wah saya diberi padahal sampai gembala pokok jangan ya. Memang pokok itu siap dibenci, dicaci maki, dimusuhi. Sebab khotbah itu kadang-kadang kalau kita hanya menyenangkan telinga kita, ya ada sinetron, ya sedikit ya sinetron, ya ini ada wajib istri saya, ya sinetron, waduh kadang-kadang sudah di TV, waduh saya datang itu mendengar, ya kadang-kadang begitu, itu sinetron bebas sama Bu Nana itu ya seneng lah itu. Aku ini malah seneng kok, ya aku tidak lain. Gimana? Lihat ibu, sinetron ini. Ini memang kan TV-nya dibuat paling murah untuk rumah tangga. Saya lihat itu yang menarik memang. Cuma kita tidak boleh terikat dengan bulan dunia. Bumi akan lenyap, tetapi firman tinggal tetap. Ya, masa mari tidur bendera SMA. Habis itu main Pak Dewa. Ini sampai jam 9 kita sono. Kapan aku bikin nonton ya? Waduh, tidak fokus daripada rame ya. Saya buat sendiri teh, mau karet nggak nonton sama gula, bingung sudah. Cuma habis dia tak bilangin, ada tujuh bocah, ini Pak Lalu nanda ruang memang, ya nggak apa-apa rame. Soal ini wajib. Kasih menyadari memang gula seorang wanita, ya di rumah. Sebab pekerjaan paling sore itu wanita, kerja rumah tangga. Kalau TE, betul itu ya. Kalau TE, Pak Dot enak sama saya kerja, untuk lautnya pulang ya, bisa istirahat, bisa mampir, mungkin ya. Ibu-ibu tadi ini orang istirahat. Aku sih punya anak kecil. Waduh, gak ono istirahat ya. Makanya kamu jaga diri ya, hormati orang tuamu, hormati papamu, ya. Lagi sih berdua, gede-gede wani beruntuhan ya. Tapi goblok, tapi tidak ada goblok kan? Si gede sopo, si gede ya papimu ya mamamu. Terus si tikong ngakno, si ngono ya papamu papimu. Pak Zeno, papai goblok, gak ngerti habis. Sing nekone bapakmu, kok bapaknya tidak goblok. Ini anak sekarang yang gini, mamanya jadul, ya memang kadang begini mau apa lagi, ya. Nek jadul tidak mau jadul, jadi goblok-goblok no, ya. Pesen Grab gak iso, digoblok-goblok no, ya. Sekarang ini orang tua ini harus pandai-pandai mengikuti perkembangan, ya. Jangan sampai ya kita ini tergerus oleh teknologi yang semakin canggih ini. Kita harus bisa mengembangkan teknologi itu, ya. Jangan sampai seperti robot. Sekali lagi, saya bilang memperhatikan Abdul ya, itu butuh sekali apapun serba online. Saya mendukung, ya. Ya kita baca. Kalau tadi kita masuk di Injil, di kitab Wahyu ya, kitab Wahyu sebelum kita baca bahwa ya di atas misbah ada panji-panji atau ada bendera, tanda kemenangan. Jadi apapun yang terjadi, Musa ini hanya mengandalkan kemurahan Tuhan, mengandalkan itu melibatkan Tuhan, ya. Berarti tidak secara langsung apapun yang terjadi, benteng terakhir itu adalah Tuhan. Benteng terakhir adalah firman Tuhan. Apapun yang terjadi, ya. Kalau Tuhan melibatkan diri, ya,
di mana bangsa Israel perang, maka Tuhan pun turut berperang melawan orang Amalek. Kalau akhir zaman ini banyak kesulitan, banyak masalah, ya, seolah tidak hentinya masalah rumah tangga kita ini, bahkan tidak pernah hentinya produk usaha kita ini. Tapi satu, ya, Tuhanlah bagian terakhir kita. So, pada akhir zaman ini banyak orang mengeluh, tapi jangan takut, ya, sebab Tuhan beserta kita. Satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan beserta kita pada akhir zaman ini sepanjang masa. Kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan dibela kita, Tuhan membela kita. Saat perang bisa dibela oleh Tuhan. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Firman Tuhanlah benteng terakhir kita. Jangan takut. Baik itu penyakit, kesulitan, rumah tangga, tinggal kita, persoalan yang menimpa kita. Akhir zaman ini, firman Tuhanlah benteng terakhir kita. Amin jemaat. Itu benteng terakhir kita, firman Tuhan. Memang kita lelah, kita capek, tapi jangan takut. Kalau Tuhan beserta kita, maka Tuhan, ya, melibatkan diri pada persoalan kita, maka Tuhanlah benteng terakhir kita. Mungkin nikah kita tidak beres, usaha kita, anak kita, mertua kita, ya, sebagai seorang percaya, bahkan Kristus, putri-putri Yerusalem, ya, engkau datang di sini bukan karena kebetulan. Tuhan panggil engkau, Tuhan panggil engkau, karena kau tahu gereja akhir zaman ini mengalami kesesakan, mengalami himpitan. Bahkan sekarang ini banyak gereja-gereja, banyak masalah. Saya berharap, ya, supaya askar Tuhan Kristus, putri-putri saya mau tampil, mau all out, ya, khususnya hari Selasa kita belajar mau hidup lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Musa mendirikan misbah, berarti mau hidup lebih dekat sama Tuhan, hubungan sama Tuhan. Mungkin selama ini kita ini, ya, berdoa, ya, mau makan tidak mau berdoa, mau tidur tidak mau berdoa, mau kerja tidak mau berdoa. Tapi mari, ya, pada sore hari ini kita mau belajar mendekatkan diri seperti Musa. Sudah melibatkan diri Tuhan untuk Musa. Dan kalau kita belajar, kalau kita sudah melibatkan diri, keluargamu, nikahmu, usahamu, pekerjaanmu, belajarlah, ya, untuk mengerti kemurahan Tuhan. Kita baca, kita Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya, Pak, Tuh. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Ya. tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan pukullah bait suci Allah dan mezbah Allah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini teman Pak Dodi, ya. Ini berarti, ya, di mana Yohanes ini, Rasul Yohanes ini, ya, dikasih sebatang bulu, ya, untuk mengukur, ya, kota, ya, untuk mengukur bait Allah, ya, dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi alat pengukur ini mereka yang berada di dalam bait suci, ya, yang ada dalam misbah, bukan di luar pelataran, tapi di bait suci, di dalam misbah. Bagi orang Kristen, bukan orang Kristen pelataran, ya, bukan halaman, tapi orang Kristen yang masuk bait suci, orang Kristen yang masuk misbah, itu yang diukur. Kalau Tuhan datang nanti, ya, yang diukur bukan di pelataran, tapi di bait suci, di dalam misbah, itu yang diukur. Sebagai pelayan Tuhan, yang diukur itu bukan di luar. Terus tadi pada
Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ya. Janganlah engkau mengukurnya. Ya, nggak terukur itu pelataran. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Mereka akan menginjak-injak kota suci. Ya. 42 bulan lamanya. Ya, betul Tuhan ya. Mereka yang tinggal di luar itu akan diinjak-injak. Ini posisi penghakiman Tuhan. Jadi kalau pelayan Tuhan, ya, kalau engkau katakan dalam Injil Matius, kalau domba itu sebelah kanan, kambing sebelah kiri, ya, dan itu domba ini masuk ke bait suci, masuk ke mezbah, itu yang diikut oleh Tuhan. Itu diikut Tuhan. Tapi kepatarannya akan diinjak-injak antikris. Dan ini kemurahan Tuhan. Ajaran terakhir. Injil Yohanes pasal 3. Ya, ajaran terakhir ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji nama Tuhan. Ini Al-Quran kita baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Berarti ini tawaran buat jemaat. Ini tawaran Tuhan buat jemaat. Kalau kita percaya kepada anaknya yang tunggal, maka hidup kekal. Betul Pak Dodi ya? Ini tawaran. Kalau tidak percaya, tidak mengimani, maka ayat 17. Tetap ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ya, puji nama Tuhan. Ini saya juga dapat ayat ya. Puji nama Tuhan. Dan inilah kemurahan Tuhan. Kalau kita mau ya percaya kepada anaknya, maka hidup kekal itu akan kita rasakan. Itu tawaran bagi kita semua. Percaya enggak firman Tuhan sampaikan pada sore hari ini? Ya, kalau sudah percaya, mengimani, maka hidup kekal tidak akan ada. Yang minta manusia untuk tampil ke depan, ya, kita akan jangan bersama suci, ya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka siapa yang percaya tidak binasa. Ya, puji nama Tuhan. Nanti kita sambung ya, karena masih banyak yang saya sampaikan. Poinnya adalah kita belajar hidup lebih dekat kepada Tuhan ya, dan terakhir kita ini belajar mengimani ya pada anak domba Allah itu yang sudah ada sembelih pada petang ini di depan kita belajar ya mengimani apa yang hari ini kita dengar. Haleluya.
makan dan minum. Sebab itu, kuduskan hidup kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Engkau, untuk melayani maupun untuk makan dan minum, tubuh dan darah-Mu, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih bagi lembaga ini yang akan membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu, juga Tuhan akan kuduskan semua jemaat yang menerima tubuh dan darah Tuhan juga akan kuduskan. Sekarang doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur terima kasih kalau kami boleh mendapatkan tubuh dan darah kembali. Tuhan, kuduskan kami Tuhan supaya kami layak di hadapan Engkau. Golongkan kami menjadi orang-orang yang di dalam Mizpah, yang Engkau akan mengukurnya Tuhan. Di dalam bait Allah, mendirikan bait Mizpah, supaya kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Seperti Musa berperang melawan bangsa Amalek Tuhan. Berikan kemenangan Tuhan, supaya kami boleh mendirikan panji-panji kemenangan kami Tuhan. Baik itu menghadapi sakit penyakit, di antara kami banyak yang sakit Tuhan. Biar Tuhan akan sembuhkan melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Di antara kami mungkin menghadapi masalah-masalah di dalam hidup, terutama menghadapi ekonomi zaman sekarang ini Tuhan. Setiap orang mengalami kesulitan Tuhan. Sebab itu perlu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan juga memberi kemenangan buat kami.
Mungkin di antara kami juga ada masalah-masalah yang lain, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, beri kemenangan demi kemenangan, supaya kami bisa mendirikan panji-panji kami di hadapan Engkau, menegakkan kembali panji-panji itu, supaya Tuhan, kami boleh menghormati Engkau, bahwa kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, banyak musuh menghadap di dalam kehidupan umat Tuhan saat ini. Gereja-gereja banyak yang tertutup Tuhan, melemahkan iman kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan Tuhan kami Tuhan. Kau akan berada di tengah-tengah kami sekalian. Tuhan, roti yang kita naikkan bersama-sama itu adalah roti yang dipecah-pecahkan, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Kita akan makan bersama di dalam nama Kristus. Juga kita akan angkat cawan ke atas, dan cawan ini juga adalah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita hidup bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami yakin bahwa kami yang sudah mengangkat tangan kami masing-masing Tuhan, jikalau kami menghadapi sakit penyakit, supaya kami beriman bahwa tubuh dan darah Kristus akan menyembuhkan kami Tuhan. Para jemaat yang menderita sakit saat ini, biar Tuhan, karena sakit penyakit ini juga merupakan musuh Tuhan. Tuhan berjanji waktu Tuhan disalibkan bahwa bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit Tuhan. Juga Tuhan, segala masalah-masalah hidup kami, masalah-masalah ekonomi saat ini Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan buat kami Tuhan, menghadapi semuanya ini Tuhan, supaya kami senantiasa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Yang mencari pekerjaan saat ini Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan. Para jemaat tentu banyak yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan tolong Tuhan, supaya melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengalami kemenangan untuk mendapatkan pekerjaan yang kami butuhkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar tangan-tangan yang sudah kami angkat ini, Tuhan yang menjadi saksi untuk melihatnya, supaya tangan-tangan ini akan menerima berkat melalui tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami sekalian. Segala doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pujian Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang memampukan kami, menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Berjalan bersama Yesus, kami pasti menang. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan memulihkan pekerjaan Tuhan ini Tuhan. Tuhan suci kuduskan setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan sambil kita melihat pengumuman sepekan kerja kita Kristus Gembalaku.
Puji nama Tuhan, ibadah doa malam GBT Kristus Gembalaku hari Selasa pukul 19 sampai selesai. Kembali ibadah Youth Dewasa Muda GBT Kristus Gembalaku hari Sabtu tanggal 22 pukul 17 sampai selesai. Pembicaranya Pendeta Vera Daniel. Mari yang berjiwa muda datang di lawanan Tuhan. Pendeta Vera Daniel ini luar biasa, orang yang diberkati Tuhan, jadi pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang untuk teman-teman rekan-rekan yang berjiwa muda, silakan datang untuk hari Minggu sama-sama kita ibadah di Dewasa Muda. Terima kasih. Dan kembali hari Minggu kita ibadah umum seperti biasa, seperti saat ini jam 4 sampai selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Mari sama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kembali kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan di akhir kebaktian ini Tuhan, karena Tuhan sudah menyertainya dari awal sampai penghabisan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau akan memberikan kekuatan di akhir zaman ini, karena banyak hal-hal yang merintangi dalam hidup kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, supaya kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Rohani kami supaya tetap berapi-api, tidak mengalami dingin, tetapi senantiasa berapi-api di dalam Tuhan. Karena di akhir zaman ini Tuhan, kuasa kegelapan senantiasa bekerja keras untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Sebab itu berikan kami kekuatan melalui firman Tuhan setiap minggu yang dipraktikkan di tempat ini,
supaya itu tidak akan sia-sia berlalu, tetapi menjadikan kami kekuatan Tuhan, menjadikan suatu rema dalam hidup kami ini Tuhan, menjadikan suatu pegangan dalam hidup kami ini Tuhan, supaya kami tidak akan mendengarkan saja, tetapi kami akan mempergunakan dalam hidup kami, sehingga merupakan suatu kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau, kami mudah terhanyut dengan keadaan dunia ini Tuhan. Seringkali kami mengalami banyak kelemahan, kejatuhan, diri kemuliaan Tuhan akan sirna dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, supaya Tuhan membimbing dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar melalui perjamuan kudus ini Tuhan akan menambah kekuatan dan kekuatan Tuhan, supaya tubuh dan darah itu tidak akan sia-sia kami makan dan minum, tapi itu menjadi suatu kekuatan menyempurnakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, saudara kami yang saat ini tidak hadir Tuhan, mungkin mereka sakit Tuhan, Engkau akan sembuhkan Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang punya masalah-masalah dalam hidup, Tuhan memberikan jalan keluar, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Sebab itu jangan Kau membiarkan kami jatuh Tuhan, tapi berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih, terutama menghadapi dunia ekonomi saat ini Tuhan. Tuhan, inilah seringkali menjatuhkan umat-umat Tuhan di atas dunia ini Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan dalam hal ini Tuhan. Ajar kami Tuhan berpasrah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah